Halo. Yes, selamat pagi Ayo. teman-teman. Ya, siap ya. Bentar saya opening dulu nih, Mas Raja. Yes, Iya, siap. selamat pagi teman-teman Ngosbim sekalian. Nah, udah tahun 2022 nih. Udah lama nih kita nggak Ngosbim dan kebetulan 2022 ini masih baru, mungkin masih Februari lah, mau mendekati Valentine sedikit tar lagi, tapi ya sudahlah kita mulai 2022 ini dengan apa? Dengan future yang baru lah, dengan harapan yang baru. Semoga semua kendala-kendala kita ya, termasuk dengan pandemik ini dan sebagainya, menjadi cepat berlalu dan kita juga bersemangat lah untuk bisa bisa berkembang di dunia arsitektur, engineering, konstruksi, khususnya di dunia BIM yang teman-teman minati saat ini. Nah, kebetulan pada hari ini kita punya special guest nih. Terus terang nih lagi hot-hotnya nih buat teman-teman kalau yang sering lihat sosial medianya PUPR. Nah, ini beliau nih dengan produk ini lagi hot-hotnya nih, lagi di hot-hotnya di apa? Di apa ya? Di show up lah oleh penggede-penggede sana lah gitu. Makanya kita terus terang dari acara itu tertarik banget, dan terus terang memang secara mindset di BIM sendiri kita ngelihat nih output dari teman-teman yang nanti kita kenalkan ini nih, terus terang nih langsung dedengkotnya kita hadirkan di sini. Ini adalah output yang terus terang bener-bener kalau teman-teman lihat ini bener-bener ini ya, lebih ke masa depan lah, karena memang kalau kita lihat ini apa ya, teknologi yang bukan mungkin ya, sudah pasti akan seperti ini gitu, karena kita akan butuh keakuratan secara ini ya, secara ukuran, secara kecepatan dan sebagainya. Oke, ya kita tidak tinggal lama lagi, kita hadirkan pembicara kita pada hari ini. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Silakan Mas, perkenalkan dan latar belakang seperti apa buat teman-teman dari Ngosbim ini biar pada tahu. Silakan Mas, silakan. Baik, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya dan undangannya ya. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Raja Rizky Apriandi. Saya adalah CEO dari Autocons. Kami adalah perusahaan teknologi printing. Oh maaf, teknologi konstruksi ya. Saat ini sedang Jangan mengembangkan. printing dong, ngomongnya konstruksi dong. Iya, iya, iya. Oh iya, teknologi konstruksi. Ya, Iya. teknologi konstruksi yang kebetulan saat ini kami mengembangkan teknologi 3D printing khusus untuk konstruksi. Nah, latar belakang saya sendiri, saya pendidikannya dari University of Warwick, S2-nya. Di S2 sana itu saya mengambil Engineering Business Management di Warwick Manufacturing Group. Nah, di sana itu awal saya mengenali teknologi 3D printing konstruksi. Kemudian saya pulang, saya ketemu dengan beberapa pemain industri yang ada di Indonesia, terutama waktu itu saya tinggal di Solo ya. Saya tinggal di Solo. Saya gabung dulu nih sama UNS. Gitu. Dari UNS itu saya ketemu beberapa teman-teman, ada yang ngembangkan teknologi baterai, ada yang ngembangin 3D printing, ada yang ngembangin mobil. Nah, kebetulan karena saya ada sedikit kompetensi di bagian pengembangan teknologi 3D printing, dan akhirnya saya join ke yang teknologi 3D printing konstruksi ini. Nah, kami mengembangkan teknologi 3D printing konstruksi ini sebenarnya udah lumayan lama ini, Mas Bayu. Jadi kami ngembangin tahun 2018 itu. 2018 akhir. Sebelum itu pandemik ya, berarti sebelum pandemik ya? Masih. sebelum pandemik banget Ya. gitu kan. Jadi Oktober 2018 gitu. Dan kemudian pada 2019 Februari Maret kalau nggak seingat saya ya, itu baru mulai saya take in charge. Nah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini kita ngambil 1 tahun dulu nih, jarak 1 tahun dulu. 2019 ke tahun 2020 fokus kami itu adalah menemukan formulasi material dan dan desain mesin yang benar-benar proper tuh. Jadi antara material sama mesin, formulasi material dan mesin itu kami kembangin bareng gitu. Dan akhirnya pada tahun 2020 kami menemukan konfigurasi antara formulasi material dan mesin yang itu benar-benar pas gitu. Pada tahun 2020, jadi butuh 1 tahun kemarin tuh. Dan akhirnya Pelan-pelan Mas. Kita jadi kepo nih. Kalau masalah material dan mesin, benar-benar pure dari tim Mas Raja yang bikin atau gimana nih Mas Raja? Iya, itu benar-benar pure dari kami itu ngembangin formulasinya gitu kan. Sempat sih kami beberapa mendapatkan referensi formulasi itu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu kan. Dan itu kami dapetin dari teman-teman yang juga ngembangin 3D printing di luar sana, di luar negeri ya maksudnya gitu ya. Cuman itu ternyata nggak cocok itu Mas Bayu. Formulasi material nggak cocok gitu, karena kan kami ngembangin mesin sendiri juga gitu. Ibaratnya itu mesin sama material itu kami belajar banyak referensi jurnal ilmiah
itu memang harus dikembangin secara barengan sih sebenarnya gitu kan. Nah, kami kemarin Berarti enggak. teknologi ini tuh kalau mohon maaf ya kalau Hmm, teman-teman saya kan terus terang juga suka iseng-iseng main 3D printing yang pakai apa? Yang pakai plastik tuh, apa yang iya, iya. mesin-mesin gitu. Itu secara teknologi jauh beda atau mendekati atau gimana? Kan kayak kelihatannya kayaknya Hmm, Mas aja ini ada sedikit adjustment ya. mengikuti culture sini atau gimana? Saya juga agak ini boleh nggak kita tahu nih? Prinsip kerjanya tetap sama, Mas Bayu. Jadi kita nanti melalui pertama itu kita bikin desain 3D-nya, gitu kan. Terus kita input ke software-nya. Nah, di software itu nanti akan menerjemahkan. Biasanya dalam 3D bentuk 3D-nya itu desain 3D STL ya, gitu kan. Ya, ya STL betul ya. STL gitu kan. Nah, kalau kami itu ada dua opsi nih dalam menggunakan objek yang akan di-printing. Hmm. Antara STL atau memang kita pakai langsung kita generate dalam bentuk G-code itu. Oh, Nah, oke. kita generate gitu kan, dan kemudian dari software itu menerjemahkan STL atau G-code itu ke mesinnya gitu. Nah, prinsip kerja mesinnya sendiri itu juga hampir sama sih gitu, serupa tapi tidak identikal ya. Tetap ada rangka mesinnya, tetap ada extrudernya. Bedanya kalau di 3D printing ini kita jelaskan pertama dari segi material ya, gitu kan. Dari segi material, terus konfigurasi konfigurasi mesinnya juga sedikit berbeda, terutama dari extruder. Dan extruder ini kita memang akan memang disupport oleh pompa tuh. Nah, kalau kita kan 3D printing plastik, filamen plastiknya itu kan ada kayak Panas roll itu ya. Nah, ya, ya, rollnya itu nanti panasin ya, panasin. narik gitu kan Ya, si extrudernya gitu. Kalau ya. kita tuh enggak gitu. Jadi emang ada pompanya yang untuk mensuplai material ke extruder. Extruder nyantar yang sebagai istilah itu cartridge-nya 3D Cartridge, ya. printing-nya gitu kan, cartridge-nya. Tintanya si semen itu dipompa kepada mata printing yang Mas Raja bilang pakai pompa A itu ya tadi itu ya. Iya, pakai dari extruder kita ada nozzle-nya tuh. Nah, Oh, nozzle-nya nozzle ya betul. ah, Aduh, itu nggak tahu. Siap siap siap. namanya nozzle gitu. Ya Nah, ya ya. nozzle ini yang bisa kita ini bisa kita atur juga lebarnya itu mau di 4 cm, 3 Hmm. cm atau 2 cm. Yang saat ini yang kami coba itu memang di 3 sampai 4 cm, yang paling optimal itu di situ sih ukurannya. Oh, ya ya ya. Oke, ini kalau bicara lebih lanjut, berarti kalau kalau misalnya Mas Raja dan tim itu mengembangkan sendiri, berarti ini patennya khusus buat punya Atopos dong, begitu caranya dong? Kalau Iya, gitu. alhamdulillah kami udah tahun 2021 kemarin ya. Hmm? Itu langsung ngurusin paten untuk materialnya, formulasi materialnya yang benar-benar yang benar-benar kami kembangin sendiri itu. Nah, insya Allah nanti dari turunan paten ini kan kami ada modifikasi material juga, formulasi juga, ada yang pakai fly ash gitu kan, Iya, iya. ada yang pakai fiber dan lain-lain itu, tambahan aditif alami sih yang ingin kami kejar itu. Nah, itu nanti akan kami patenin juga. Dan dari segi mesin, mekanisme mesin itu mau kami patenin juga gitu. Karena emang apa ya? Kita sih tahu banyak teman-teman di luar negeri sana atau bahkan dalam negeri yang mengembangkan teknologi serupa gitu kan. Tapi untuk saat ini kan masih kami yang duluan benar-benar Iya. muncul ke permukaan ya gitu Iya, Mas iya. Badri. Nah, dan Kayak kami juga mesin itu Heeh. lumayan panjang itu kami kembangin. Kami ada mesin kecil sama mesin besar gitu. Nah, mekanismenya itu juga ingin kami patenin sih. Wow, ini menarik nih. Mesin besar berarti memungkinkan untuk proyek yang skala besar sekali dalam sekali printing ya. Kan Bisa. kalau ya, jadi kan kalau ya saya tuh taunya kan printing kecil kalau misalnya mau bikin gede tuh bikinnya per modul dulu tuh nanti digabung-gabungin gitu. Kalau ini bahkan Mas Raji sendiri dari Autocos mengembangkan sistem yang memungkinkan produksinya sekalian besar skalanya gitu ya, dalam satu Betul. print. Wah, Iya. nah, ini menarik agak mundur dikit tadi yang Mas Raja bilang tuh. Apa Boleh. yang menyebabkan autocons tuh apa ya? Bukan menyebabkan, yang mungkin gini dari statement dari Mas Raja sendiri. Saya ini apa sih bedanya dengan yang lain tadi itu tuh, dengan teknologi-teknologi yang mungkin dikembangkan oleh orang luar negeri dan mungkin yang di lokal juga punya gitu. Apa mungkin keunggulannya lah, beda keunggulannya gitu. Kalau keunggulannya pertama dari segi ini ya, dari segi kemampuan SDM kami. Nah, jadi teknologi yang kami kembangkan saat ini itu bisa dibilang benar-benar pure karya anak bangsa Indonesia gitu. Formulasinya itu juga kita kembangkan dengan bahan-bahan material yang ada di ini, yang ada di secara lokal, dan bahkan yang mendesain mesinnya pun juga anak-anak lokal kita gitu. Jadi hal pertama yang bisa kita lihat itu adalah eh, teknologi yang kami kembangkan ini karya anak bangsa nih. Nah, itu yang pertama.
salah satu keunggulan kami di Autocons itu uh, segala bentuk teknologi yang kami kembangkan itu bisa dikatakan TKDN-nya tinggi atau tingkat komponen dalam negeri tinggi gitu. Jadi Selama dari ikut tender bisa lah ya, cepet ya. Ikut tender. lumayan ya bisa, gitu kan. Karena kan sekarang kalau ikut tender TKDN harus tinggi ya Mas Bayu. Iya, aduh. Iya, Ini juga isu ya. iya, Buat terus terang kan kami kan isunya mungkin di ini ya, di software ya. Ini juga isu juga sih. Tapi udahlah, itu kita ngobrol lanjut lah. Tapi yang jelas boleh. kita seneng banget nih kalau misalnya Autocon sudah bisa mendeklar TKDN-nya tinggi. Berarti kan Iya. benar-benar apa ya, breakthrough lah buat buat dunia-dunia lain juga, bahwa tuh kayak gitu tuh memang harus patut dicontoh gitu kan, karena Betul. karena pemerintah tuh memaksa itu kan justru ada positifnya seperti ini kan. Ada. Dan ini juga untuk men-trigger teman-teman kita sesama anak bangsa sih, Ya. Mas Bayu. Ya, kayak misalnya nih kami Autocons ya, waktu kami ngembangin teknologi Autocons itu tuh benar-benar teknologi high-tech gitu loh Mas Bayu. Literally deh, Oh, gitu kan. emang Kayak- high tech loh, bukan bener-bener emang high tech ini, makanya kita tertarik banget untuk ngajak ngobrol Mas Raja. Iya. Hmm. Maksud saya itu begini Mas Bayu. Jadi waktu saya ngeliatnya kan saya ngeliatin Cicai lah nih apa teknologi 3D printing nih gitu kan. Iya. Kayak gitu kayak kita udah banyak referensinya, udah kita tinggal ngerjain aja gitu. Ternyata tuh enggak gitu kan, kayak bener-bener ini kok nggak sesuai ya, ini kok nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Makanya kami kayak butuh iterasinya itu butuh sampai 1 tahun tuh. Nah, Ya. iterasi 1 tahun dari 2019 ke tahun 2020, dari 2020 ke 2021 itu kayak benar-benar meyakinkan diri kami ini bener nggak ya formulasinya. Ini kayak trial. Alhamdulillah kan hasilnya lumayan banyak tuh. Kami bikin portofolio pertama segala macam. Tapi untuk masih internal kami bikin miniatur rumah, berhasil loh dengan mortar yang kami kembangkan. Nah, makanya akhirnya kami patenin gitu. Nanti kalau misalnya dipatenin sebelum benar-benar berfungsi kan kami juga grogi ya gitu kalau udah jadi. Jadi memang salah satu kelebihan yang kami cukup banggakan dari teknologi kami miliki ini tingkat komponen dalam negerinya itu tinggi. Materialnya itu yang ada di pasaran aja itu semua Mas Bayu, nggak ada yang aneh-aneh. Bisa klaim berapa persen, Mas Raja? Nah, kalau secara resmi, memang saya tidak bisa langsung bilang berapa persen segala Iya. macam. Ya, karena saat ini kami juga sedang dalam proses sertifikasi TKDN-nya nih. Iya. Cuman saya pede, Yos, pede, gue suka ini. kalau untuk dari materialnya itu 80-90% ke atas itu tingkat kandungan dalam negerinya tinggi. Wah, kalau segitu mah udah pasti jalan proyek pemerintah. Insya Allah. Makanya saya tuh kan gini, gitu kan senggol-senggol sama Mas Aji sama Pak Iwan kan. Wah, itu juga tuh. Pak Haji ya. Kalau kita manggil Mas Aji sama Pak Iwan kan, mereka juga beliau ini kan, terutama lagi Pak Iwan ya. Pak Iwan kan beliau kan juga dirjen perumahan ya. Ya. Itu juga kita tahu beliau tuh sangat concern banget sama BIM. Nah, ini nanti kita teman-teman ya kita kaitkan ya. Apa sih kaitannya? Kenapa sih gua ngajak Mas Raja nih Autocons nih dengan 3D printingnya? Apa sih kaitannya dengan Acilantis dengan BIM-nya gitu kan? Nah, ini kita coba lihat. Nah, karena Pak Iwan itu kan memang sangat concern ya sama BIM, bahkan sampai kepada sertifikasi, sampai kepada bagaimana workflow di PUPR tuh dia sangat concern banget. Nah, kenapa dia juga ngelihat produknya Mas Raja ini? Saya juga yakin karena memang relate sama BIM itu sangat dekat sekali teman-teman. Jadi memang ya inilah nanti teman-teman kita akan coba obrolkan lagi lebih lanjut dalam obrolan ini, dan tungguin aja nih, nantikan nih kerjasama kita sama Autocon ya teman-teman ya. Menarik sekali. Kan kemarin sudah sempat kita diskusiin ya itu. Iya. Justru gitu memang. Tunggu tanggal mainnya aja tuh, jadi nanti kayak gimana? Iya, tunggu tanggal mainnya benar teman-teman. Jadi emang kita gini ya, emang dunia industri itu kan sangat berkembang terus ya. Jadi kita pengen tuh dengan adanya BIM dan adanya juga output dari Mas Raja ini, teman-teman tuh punya wawasan lebih luas lagi melihat dunia konstruksi gitu. Karena ketika kita cuma berbicara dengan common way yang ada sekarang ini, sedangkan dunia itu terus berubah ya Mas Raja ya. Ketika bicara dunia terus berubah kan kita harus bisa adapt dengan perubahan itu. Dan baik lagi, persaingan tuh banyak. Ketika kita tidak punya perbedaan, ya kayak Mas Raja ini, ketika teman-teman cuma sama common akan kayak itulah, kayak musik kan kalau semua sama nggak ada bedanya. Nah, tiba-tiba ada band baru nih kayak Mas Raja gitu kan, kelihatan langsung kan, sama kita langsung kelihatan. Nah, itu yang dibutuhin kalau dunia sekarang, bukan mungkin ya. Ke depan itu baik lagi siapa yang paling berisik ya, itu tadi Autocons yang paling berisik sekarang di dunia 3D printing itu akan lebih terlihat. Ya sama kayak di dunia inilah teman-teman, kalau sering main sosial media kan, mana yang sering posting itu sering terlihat kan, nggak pernah posting ya nggak pernah kelihatan kan gitu. Algoritmanya kalah, algoritmanya kalah. Baik lagi ketika yang sering posting itu akan
terus mungkin dapat duitnya lebih gede, kan ujung-ujungnya cuan ya Mas Raja ya kan. Kita kan bicara ini kan, kita nggak bicara lucu-lucuan di sini, kita ujung-ujungnya kan mencari nafkah. Nah, Betul. ke depan tren mencari nafkah itu seperti itu teman-teman. Jadi inilah sepertinya kayak main-main, yes kayak main-main. Apa yang Mas Raja bikin tuh saya yakin itu passion bermain-mainnya dia, tapi dibikin jadi suatu mata pencarian lah ujung-ujungnya gitu. Dan itulah yang kita pengenkan buat teman-teman tuh ya berkembang bisa lebih jauh lagi dalam dunia arsitektural, engineering dan construction. Oke, monggo Mas Raja. Nah, saya juga mungkin ini. Lalu ketika perkembangan ini, lalu gimana sih ceritanya nih? Mohon maaf ya, ini agak sensitif nih. Ketika bisa berkomunikasi sama PUPR itu gimana ceritanya tuh Mas Raja? Boleh tahu nggak kita? Jadi memang saat ini kami ada partneran dengan PTPP ya sebenarnya gitu, PTPP. Nah, dengan PTPP ini bentuk kami itu kerjasamanya adalah pengembangan, pengujian dan pengimplementasian di Indonesia gitu. Nah, proyek pertama Autocons itu juga dengan PTPP itu di Sudimara kami bikin bench, kursi taman ya, kalau bangku, kursi dan meja tuh. Untuk teman-teman di PUPR tuh proyeknya itu di Sudimara gitu. Nah kalau misalnya kita cek Instagramnya Autocons atau Instagramnya TPP tuh kalau scrolling dikit ketemu tuh gitu. Proyek pertama kami di sana gitu kan. Dan itu tahun 2021 ini kemarin nih setelah Lebaran itu pas banget setelah Lebaran. Corona masih mau hampir naiknya. Nah itu kami selesai proyeknya itu pulang-pulang karena udah mulai naik gitu. Alhamdulillah pas banget selesainya gitu kan. Aduh, iya. Mungkin istilah itu kalau istilah kita di lapangan mestakung ya, Mas Bayu ya. Semesta alam mendukung gitu. Siap. Nah, terus dari situ kan kita juga cari-cari teman-teman yang mau menggunakan teknologi 3D printing dan kebetulan dari PUPR sendiri memang ada agenda untuk digitalisasi konstruksi di Indonesia. Yes, betul. Nah, itulah kami masuk. Kan 3D printing ini salah satu bentuk digitalisasi konstruksi di Indonesia gitu. Output realnya ya teman-teman. Jadi kalau digitalisasi kan macam-macam ya, ada yang sifatnya maya sama real. Nah ini termasuk output realnya. Karena terus terang saya juga lihat ya di film-film di Netflix tuh ada film tuh ceritanya tuh ini memang kedepannya ya. Dia bikin kolonialisasi di Mars. Dia bikin bangunan pakai 3D printing. Iya. Saya tahu filmnya tuh, saya juga nonton tuh kalau nggak salah. Kita boleh nyebut merek filmnya nggak boleh ya? Bilang juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Cuma gue juga lupa serialnya. Gue liat ini kayak di gambarnya backgroundnya Mas Raja itu, jadi garis-garis gitu kan di temboknya. Ini 3D printing gue bilang kan gitu kan. Jadi memang ini masa depan lah, future lah. Karena memang kalau kita ya kita nggak tahu ya, gue masih hidup apa enggak ya ketika kita sudah bisa ke Mars kan. Tapi kan itulah yang memungkinkan kan ketika membangun sesuatu kan di sana kan. Bisa jadi yang terbang satu robot duluan kan, robot udah bikin rumahnya jadi, baru dia manusia ke sana. Memungkinkan secara konsep bisa ya sebenarnya kan gitu kan. Makanya di teknologi digitalisasi itu yang tadi Mas Raja bilang bahwa ini adalah bagian dari apa yang akan dilakukan PUPR, ya inilah output yang real ya, dibanding selain dari yang software dan sebagainya lah, karena software cuma sebagai workflow-nya aja, tapi yang penting itu ada outputnya. Ini salah satu bentuk digital yang sangat outstanding lah untuk di era sekarang ini. Sebetulnya nggak usah kita jauh-jauh ke Mars dulu nih Mas Bayu, kita aja di Indonesia itu backlog kita masih banyak gitu, 5 juta rumah setahu saya, bahkan mungkin lebih ya backlog kita perumahan gitu. Karena salah satu juga nih, tadi kan saya bahas tentang keunggulan 3D printingnya Autocons nih ya. Pertama tuh dari segi TKDN, dan terus yang kedua itu kami salah satu kelebihan yang kami miliki itu produktivitas itu juga bisa lebih tinggi gitu dalam hal proses konstruksi gitu. Karena kemarin kami dalam ngeprint rumah itu menemukan potensi satu rumah itu bisa dibangun selama 3-4 hari ngeprintnya gitu, jadi dinding rumah gitu. Jadi kasaran tuh kalau rumah sederhana tuh rumah hitam lah minimal ya, rumah tipe 36 deh gitu ya, kan rumah hitam itu belum dicat tapi jadi bangunannya fisiknya gitu. Jadi maksudnya kalau finishing itu kemungkinan kalau potensi yang kami bangun itu antara lama bangunnya ya itu 1 bulan sampai 1,5 bulan tuh udah jadi satu rumah tuh biasanya. Kalau kita kan normalnya di lapangan itu kan sekitar 2 bulan atau 3 bulan tuh rumah tipe 3, karena kita di Indonesia kan juga harus ngikutin aturan tahan gempa ya, pakai struktur dan segala macam itu kita ikutin gitu kan. Nah itu
Nah, mengikuti itu saja kita masih bisa lebih cepat daripada konvensional biasanya gitu. Apalagi nanti kalau misalnya kami kan juga ada agenda nih, Mas Bayu, ngembangin teknik konstruksi yang itu benar-benar murni 3D printing, tapi itu masih sesuai itu dengan peraturan kita tuh. Jadi nggak melanggar peraturan, nggak bikin peraturan baru juga. Jadi ibarat itu apa ya, kayak alternatifnya lah yang kami cari itu. Nah, jika nanti sudah ketemu dan di-approve itu teknik konstruksi yang benar-benar murni 3D printing, nah itu kita mudah-mudahan bisa di bawah 1 bulan deh ngeprint satu rumah gitu. Nah itu kalau misalnya menggunakan satu mesin, dan kalau misalnya lebih dari satu mesin nih, karena Autocons nanti kan nggak cuma bakal satu mesin aja nih, Ya yang dong, pasti. gitu, masih ada beberapa mesin ya Mas Bayu ya gitu kan. Nah itu mungkin dalam satu proyek misalnya kayak contohnya government gitu ya, atau pemerintah mau bangun rumah untuk masyarakat. Nah, di suatu kawasan tertentu tuh ini kita harus segera selesai nih. Udah pakai Autocon saja gitu untuk membantu ngeprint rumahnya. Iya, gitu. Ya, Lebih cepat kan kalau sama dong mindsetnya dengan BIM kan. Ketika bicara BIM kan, BIM itu kan ada proses yang memperingkas beberapa step lah. Ya sama kayak benar-benar kata itu iya, kan. gitu. Nah, jadi memang ini sejalan sih buat teman-teman yang menyaksikan Wasbim kita kali ini. Memang ini adalah solusi. Benar juga kata Mas Raja juga. Ini bukan menggantikan yang lama, tidak, tapi memberikan alternatif dari apa yang ada. Karena baik lagi ya, ketika orang masih pengen batu bata ya nggak masalah. Tapi ini kita berikan alternatif nih. Ini loh kalau kamu kayak gini. Kelebihannya apa? Waktu. Nah kadang-kadang kan orang juga ya sama sih, dunia manajemen kan waktu kan juga termasuk komponen untuk sebagai komponen biaya Mas ya, kalau di dunia manajemen ya. Itu komponen biaya terpenting itu waktu itu terpenting malah. Selain bahan baku dan sebagainya, komponen waktu itu termasuk yang diperhitungkan, karena ketika bicara kita bekerja efektif yang tadinya sebulan jadi 5 hari itu sangat sangat masuk, walaupun memang mindset orang-orang kita kan Indonesia itu masih ngelihat secara harfiah ya, bicara murah tuh harfiah banget. Tapi udahlah, ini kan berkembang, kita juga secara peradaban kita juga berkembang. Ini juga masukan sih buat teman-teman. Benar, mindsetnya kita sudah sama nih Mas. Jadi kita bukan menggantikan tapi memberikan alternatif. Begitu juga BIM juga bukan menggantikan tapi memberikan alternatif dan mempermudah sebenarnya. Bukan berarti kita menggantikan misalnya cara berinteraksi zaman dulu tuh nggak juga kayak kita, tapi memberikan sudah tambah. Itu banyak tuh Mas Bayu, teman-teman yang nanya sama saya gitu. Ini 3D printing nih ada nih, berarti tukang nggak pakai lagi nih. Gak gitu konsepnya. Gak gitu. Nggak gitu, betul. Gak gitu. Kita teman-teman tukang itu juga tetap dibutuhin, terutama di Indonesia ya. Kita kayak misalnya harus tetap bangun, tetap menggunakan fondasi, tetap pakai tulangan, tapi dalam teman tukang itu tetap digunakan. Ini kita mengembangkan teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan teman-teman tukang. Ibaratnya saya tuh kemarin sering memberikan analogi gitu ya. Dulu orang jahit tuh pakai tangan tuh, Mas Bayu, kan? Rajin. Nah sekarang orang jahit tuh udah pakai mesin jahit, lebih cepet kan, lebih cepet, lebih rapi. Nah itu sama kayak 3D printing seperti itu juga gitu. Nah dan ini juga saya juga setuju sama yang dibilang sama Mas Bayu tadi. Antara BIM dan 3D printing konstruksi itu emang kaitannya berdekatan tuh. Nah, kenapa sih kita juga ngembangin teknologi ini gitu kan? Kita ingin menyederhanakan workflow ya, Mas Bayu ya. Betul, menyederhanakan. Menyederhanakan workflow kan. Nah, saya juga sering memberikan nih contohnya nih, antara kalau kita masih seperti yang kemarin, yang kita masih menggunakan batu bata, nggak bagus juga sih batu bata gitu kan. Cuman kan mungkin dari segi workflow-nya itu agak sedikit ribet. Nah, saya memberikan contoh gini nih. Menggunakan teknologi yang kita miliki sekarang, baik itu BIM ataupun teknologi 3D printing konstruksi, itu ibaratnya kita bikin mobil listrik tuh. Antara mobil listrik sama mobil konvensional, itu tingkat komponennya mobil listrik itu lebih sedikit tuh ketimbang mobil konvensional tuh. Betul. Jadi lebih sederhana dalam proses pembuatannya. Nah itu yang kita cari gitu kan. Betul. Jika kita bisa kita sederhanakan, kenapa kita harus merumitkan pekerjaan kita gitu kan. Ya, time is money gitu di lapangan. Ya, satu itu. Makanya kan ini kan baik lagi kalau kita bilang tuh lebih ke bagaimana majunya peradaban lah. Karena kan itu kan masalah mindset kan. Ya sama kayak kita mau nelpon pakai HP yang sekarang touchscreen dan HP yang dulu cuma touch doang gitu. Untuk telepon doang ya bisa, cuma kan baik lagi kebutuhan sekarang apa? Oh saya butuh masukin jadwal, saya butuh masukin tanggal tapping sama Mas Raja. Kalau pakai telepon itu kan nggak bisa kan gitu kan, harus buka komputer dulu dan sebagainya kan gitu. Nah itu baiknya kebutuhan sih benar teman-teman. Jadi ujungnya baiknya kebutuhan, karena bicara BIM dan bicara digitalisasi itu masalah kebutuhan. Nah sekarang baik lagi, apakah pemerintah kita tuh menjawab menjadikan itu kebutuhan?
Yes, kalau butuh PUPR kita lihat roadmap-nya ke sana. Kenapa mereka butuh itu? Karena mereka kan akan bangun gede-gedean nih dengan Iya. ada isunya ibu kota baru ya. Hmm. Nggak mungkin gede-gede cuma makanya pakai bata doang, teman-teman. Pasti akan ada. Terus terang nih autoclass nih isunya nih akan banyak berkembang di sana lah karena akan dibutuhkan baik lagi kan orang investasi gede-gedean nih triliunan. Dia butuh real. Saya mau investasi nih di ibu kota baru triliunan. Bikinnya pakai apa? Pakai ini. Belum waste-nya. Dia juga pasti ngitung kan. Oh, kalau pakai sistem autoclass ini ketahuan nih Pak, satu saksemen tuh jadi bersegini loh. Nah, itu nilai tambah kan. Makanya kita Iya. bilang itu adalah di dunia kayak gini kita juga harus bukan ini ya, bukan lebih ke tangkas berpikir lah karena kalau bicara semakin kita tangkas dalam berpikir kita akan efektif bekerjanya dan itu kan juga dunia sekarang kan cepat berubah nih. Jadi kita harap dengan adanya BIM dan ada solusi kayak autoclass ini teman-teman juga bekerjanya tuh juga nggak apa ya, istilah sekarang tuh jangan capek nggak puguh lah gitu ya. Kalau capek Iya. nggak puguh. Jangan capeknya aja dapatnya gitu kan. Ya kerja Betul. kalau kita bisa efektif dan efisien sekalian, ya kenapa tidak? Yes, itu. Ya kalau kami sih memang tidak terlalu apa ya, Mas Bayu, kayak misalnya kami juga tidak terlalu memaksakan teman, ayo pakai 3D printing gitu. Kami Betul. edukasi dulu gitu kan. Betul. Gitu kan. Makanya kemarin kita ke PUPR ya gitu kan. Nah, kita tunjukkan kalau itu benar-benar bisa menjadi solusi kita di masa depan gitu. Yes. Ya, Dalam hal emang teman-teman kayak Mas Aji ini dia ngelihatnya ke depan banget teman-teman. Jadi emang otomatis kita juga kenapa seneng banget karena kan ngelihatnya tuh lebih jauh ke depan karena dunia digital tuh nggak bisa kita rasakan terus besok jadi tuh nggak juga gitu loh. Itu butuh waktu memang. Tapi ingatlah teman-teman ini niscaya nih ke depan emang seperti ini dunianya gitu loh. Dan juga tadi tuh masukan dari Mas Aji tadi kan kayak apa? Oh tukang nggak dipakai, nggak juga gitu loh. Jadi nggak juga. masih kepake banget malah. Emang cuma satu kita mau berkembang atau tidak. Kayak tukang cuma bisa nyemen. Ya kedepannya dia harus bisa nyemen sama bisa tahu formulanya menyemen tuh kayak gimana yang baik kan gitu. Jadi yang dikembangkan tuh bukan hard skill ya, soft skillnya juga gitu loh. Jadi memang tantangan ke depan tuh kita harus cerdas dalam soft skill. Ketika ngomong bicara tukang, sama-sama tukang, ketika dia soft skill-nya lebih tinggi, ya itulah akan menang gitu loh. Nah, makanya ini kan di dunia, apalagi dunia yang serba open ya, kayak tenaga kerja dari luar negeri bahkan masuk ya, kayak dunia MEA itu kan udah lama sebenarnya, cuma gara-gara pandemik aja agak terhenti. Cuma tuh kalau bener-bener MEA itu dijalankan, itu bisa jadi tuh dari Singapura datang ke sini dengan bebasnya, dari Thailand ke sini gitu kan. Itu kan masih ASEAN tuh. Ya sekarang udah isunya katanya teman-teman dari Cina. Nah, sekarang balik lagi sebenarnya teman-teman kita Indonesia nih punya nilai tambah nggak gitu. Ya seperti autoclass lah. Saya sih termasuk yang bangga ketika bicara mesin 3D printing ternyata bisa diproduksi secara lokal fully di Indonesia tanpa harus kita dengar embel-embel huruf C di depannya ya. Negara huruf C kan gitu kan. Made in mana gitu. Gitu kan. Nah itu terus terang itu tantangan lah. Makanya baik lagi di teman-teman bisa ya itu semua bisa kok. Seperti saya juga belajar BIM. Maaf ya Mas Raja, saya juga belajar BIM, belajar sendiri. Tapi ketika saya merasakan manfaatnya sekarang, iya bener, karena saya juga bisa berinteraksi dengan orang di luar negeri dan terus terang BIM itu masih baru. Di sana pun juga masih baru gitu loh. Baru banget itu Mas Bayu memang. Iya, apalagi kayak Mas Raja nih baru juga. Tapi baru banget. ketika diletakkan di negara berkembang seperti Indonesia dan dia berkembang sama di luar negeri juga sama, nilainya sama loh teman-teman. Makanya bener kata apa saya lupa tuh istilahnya, pokoknya siapa yang paling dulu itulah dia akan megang kemajuan zaman gitu loh. Nah, makanya ini sih kita pengen tularin ya Mas Raja ke teman-teman yang muda-muda ini ya. Iya. Jangan sampai terlena cuma sosial media aja gitu loh. Banyak fake-nya ketimbang yang bener. Ya, apalagi yang isu-isu itu ya. Influencer, afiliator, aduh. Ya udah paham itu kayak kemarin, ini nggak mungkin nih, too good to be true soalnya nih. Ya baik lagi sih, kembali lagi ke teman-teman, makanya informasi itu gampang diterima. Baik lagi ke diri teman-teman masing-masing, bisa memfilter nggak? Kalau cuma sekedar ikut-ikutan ya mohon maaf nggak akan jadi. Nah termasuk Mas Raja nih teman-teman, dia mungkin dia awalnya melihat, tapi ujungnya kan dia meng-create sendiri dan itu bertahan. Nah itulah yang kita pengen tularin buat teman-teman. Iya. Menarik banget nih Mas Raja. Nah, ini untuk ke depan future gimana Mas Raja? Atau visi misi ke depannya gimana nih setelah yang sekarang dilakukan? Oke.
Jadi sebenarnya Mas Bayu, nah ini harusnya saya jelasin di awal, saya bikin Apa-apa. Itu kan kita kan kayak apa kayak cerita kan jadi paradoks muter-muter juga nggak apa-apa. Oke, nggak apa sih, santai aja. Iya betul. Nggak ada ininya. Ya. Namanya juga ngobrol santai. Nah, kami sebenarnya nih Mas Bayu, Mm. kami itu tujuan kami mendirikan Autocons itu kan, simple aja sih sebenarnya tujuan itu, agar semua orang tuh bisa punya rumah, Mas Bayu. Iya. Gitu kan. Nah, kita kemana-mana ngobrol sama orang-orang ahli investasi gitu kan, sering memberikan nasihat atau insight kepada anak muda gitu. Kalau misalnya punya duit, apa yang diinvestasikan yang pertama kali? Rumah, semua pada bilang gitu. Ya. Soalnya kalau kita nggak punya rumah, gimana kita bisa punya mobil? Gimana kita bisa masak? Gimana kita bisa tidur? Gimana kita bisa belajar anak-anak kita nanti? Gimana gitu kita kan? bisa zoom ya? Kan butuh Gimana rumah. kita bisa zoom gitu kan? Nggak mungkin dong zoom hujan-hujanan gitu kan? Gitu. Betul. Nah, makanya kami ingin agar semua orang itu bisa punya rumah gitu kan. Akses untuk mendapatkan rumah itu mudah gitu. Nah, oke, para teman-teman yang expert di investasi menyarankan untuk yang investasi pertama itu rumah. Nah, sekarang kita lihat harga rumah di pasaran nih Mas Bayu, gitu kan. Kadang-kadang tuh kan gila-gilaan ya ngasih harga rumah ya, gitu kan. Nggak jelas gitu, ngasih ini kok begitu, kok udah 400 500 aja sih gitu kan. Iya, betul. Padahal kualitasnya tuh sama yang sana beda dikit misalnya gitu beda ya. Cuma 11 12 gitu. Paling kalau misalnya bedanya di 20 juta 50 juta mungkin masih make sense, tapi kalau misalnya bedanya itu udah 100 sampai 100 apa bahkan udah 200 ya itu mungkin nggak make sense lah gitu kan. Dan tidak semua orang bisa afford terhadap harga itu gitu. Nah, makanya kami ingin agar konstruksi yang kami miliki atau yang kami tawarkan itu tuh bisa affordable. Iya. For everyone nih Mas Bayu gitu kan. Baik kalangan menengah atas atau kalangan bawah, itu kami ingin bisa untuk melayani mereka semua gitu. Nah, cuma kita memang step by step dulu gitu. Makanya kami saat ini ngembangin formulasi yang lebih murah gitu kan. Terus juga kami ngembangin teknik konstruksi yang itu lebih efektif dan efisien dalam hal waktu maupun materialnya. Jadi bisa lebih murah, dan sampai sekarang itu kita sudah lumayan bisa ngepres beberapa bagian konstruksi gitu kan, baik dari material atau dari waktu gitu. Nah, potensinya ke depannya kita kan nggak stop jalan nih, nggak stop developing nih, itu ada itu untuk bisa kebetulan kami juga udah ngerjain sih gitu kan. Nah, itu memang ada potensinya agar kita literally bisa memberikan konstruksi yang affordable for everyone. Itu insya Allah ada itu. Kita pelan-pelan sih. Siap. Jujur li, saya juga seneng banget nih jujur li. jadi sebenarnya isunya baik lagi nih Mas. Kan baik lagi kalau kita bicara rumah kan memang masalah how to build, apakah itu makanya baik lagi saya bilang tadi kan, ketika bicara orang investasi, ketika dia bicara 1000, apakah 1000 itu benar-benar 1000 yang diwujudkan kan gitu. Nah, terus terang nih teman-teman, tadi konstruksi yang dilakukan Autocons itu memungkinkan itu. Jadi ketika bicara Rp1.000, apakah sesuai Rp1.000 yang dibangun? Yes, karena lebih simple. Kalau kita bicara semen kan, semen pasir dan sebagainya, belum kehujanan, belum ntar hilang di jalan dan sebagainya. Itu agak susah memang untuk mengquote-nya. Memang sekarang isu bank-bank gitu kan, kenapa agak susah memberikan izin kadang-kadang saya udah pinjam 300 juta aku masih kurang aja ya bikin rumah. Hal seperti itulah, karena memang untuk membangun sebuah hunian rumah, mungkin tahu nih hunian tuh kadang-kadang yang membuat itu naik harga naik turun tuh ya kadang-kadang di perjalanan sama di proses membangunnya. Dan memang saya yakin sih dengan proses yang dibuat oleh Mas Raja dan teman-teman ini adalah suatu proses yang mempersimpel itu kan Iya, tujuan kita itu memang. Ya, jadi ketika teman-teman ada tawaran, ada banyak menanyakan nih Mas Bayu, kalau misalnya kita nanti bangunnya di Sumatera gimana, kalau kita nanti bangunnya di Kalimantan gimana gitu kan. Fear not gitu, karena kita juga akan menggunakan material dari Sumatera ataupun dari Kalimantan gitu. Jadi kita nggak perlu sourcing jauh-jauh, di mana proyeknya di situ kita sourcing gitu. Nah, kebetulan kemarin kami di Jogja, berarti sourcing material itu di Jogja gitu. Itu tuh bisa mengurangi biaya lumayan signifikan itu ternyata Mas Bayu. Hanya satu doang mesin aja kan, cuma mobilisasi mesin aja gitu. Mobilisasi mesin, kalau material kita sourcing secara lokal aja, regional. Di sana pakainya apa. Iya, bahkan misalnya cuma datangin supervisor, untuk yang bantu-bantu di lapangannya bisa teman-teman lokal di sana kan, tukang lokal di sana. Iya kan?
Coba tuh teman-teman lokal. Ini kami bangun rumah yang di Turu yang pertama di Jogja nih. Rumah 3D printing itu memanfaatkan warga lokal juga itu, apa Mas Bayu. Jadi bangun fondasinya itu teman-teman warga lokal dan finishingnya juga teman-teman warga kita di Jogja juga. Jadi kami dari rumah pertama itu juga udah menunjukkan kalau kami tuh kolaborasi lah, kolaborasi kan, itu kolaborasi kan, kolaborasi gitu. Enggak serta-merta kami sombong tuh, ini toko sendiri nih gitu, enggak sih. Bawa tim di Jogja semuanya, yang di lokal cuma liatin doang, enggak juga gitu kan. Ya gitu. Karena baik lagi itu kan juga cost ya, bawa orang semuanya banyak orang. Mendingan kita bawa mesin sama bawa supervisornya, yang merakitnya bisa jadi tim lokal, tapi supervisi dari tim dari Solo gitu kan, bla 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 bla. Jadi ya udah gitu, seperti itu, sesimpel itu sih. Memang apa ya, makanya kita juga di Arsanti juga menekankan bahwa BIM itu adalah workflow, kolaborasi, sama goalnya apa. Ketika kita bisa tahu itu semua, insya Allah sih itu semua itu akan tercreate dengan baik lah. Karena bicara BIM itu juga baik lagi kesepakatan yang nggak bisa berubah-ubah di tengah jalan juga. Bisa sih, cuma akan ada banyak obstacle lah untuk hal tersebut. Tapi ketika semua itu terencana terplanning dari awal, saya yakin itu akan hemat dari segi biaya, waktu. BMW butuh waktu. Butuh waktu. Kemarin teman-teman developer ngobrolnya itu, Pak aja ini kalau pakai 3D printing BMW-nya gimana nih? BMW Pak. BMW-nya gimana Pak? Insya Allah kita tetap sesuai Pak gitu. Ya betul, pasti. Memang terlihat besar di awal ya. Terlihat kan. Kadang-kadang gitu kan. Terlihat besar. Tapi kalau baik lagi kan, makanya kayak dia juga pengen nanya nih Mas Raja kan. Mas Raja kan fokus di dunia manajemen bisnisnya nih kan. Konstruksinya kan. Kalau teman-teman memahami sekarang ada istilah learn construction, itu kan proses waktu itu juga bisa dikatakan tuh yang paling besar di era sekarang ya, bicara masalah waktu kan. Karena juga nggak bicara proses manajemen itu nggak bicara masalah investasi budget di awal aja, karena waktu juga termasuk. Makanya di BIM tuh kelihatan semua tuh kayak mahal. Ntar dulu kamu mau ngapain sih gitu. Kalau cuma bicara gini ya mohon maaf, kita nggak sama nih mindsetnya kan gitu. Kalau kita, makanya kan kadang-kadang kalau BIM tuh kalau teman-teman yang masih di ranah hanya sekedar modeler tuh agak berat sih memang Mas. Jadi kalau cuma ada sekedar yang, mohon maaf ya kalau teman-teman yang berbisnisnya masih di bidang drafting dan sebagainya, itu emang agak berat emang kita bicara BIM, karena butuh mindset yang lebih panjang lagi. Tapi kalau bicara owner, pemilik proyek, saya yakin mereka akan tertarik, karena kan dia ngelihat jangka panjang dan jangka proses pembuatan sama proses pemeliharaannya gitu. Nah ini saya mau tanya nih yang tadi, kenapa sih Mas Raja kok bisa tiba-tiba ke Inggris gitu loh, ceritanya gimana nih? Ke Inggris. Jadi itu ceritanya gimana ya? London kayak lagu kan, ke London, kenapa? Terus waktu ngeband dulu zaman SMA lagu itu tuh bawa iya buat godain lawan jenis lah gitu kan. Aduh, kok bisa kesana kapan sih Mas? Kok bisa jauh-jauh kesana? Saya terus terang lihat Mas Raja ini terus di ekonomi nih, saya lihat ininya ya. Ya satu, saya memang dari ini ya, jadi manajemen keuangan. Saya lulusan UII sih, UII Yogyakarta, manajemen internasional program. Sorry Mas, UII itu termasuk BIM-nya termasuk mature loh. Iya, kita kalau ngomongin tentang Fakultas Teknik Sipil, arsitekturnya UII, kita acung jempol memang Mas. Ya. Jadi saya memang ada salah satu dosen saya itu Pak Wing itu kan. Nah, Pak Wing itu emang kalau udah bikin arsitektur tuh waduh bagus banget gitu. Nah, saya dari S1 manajemen keuangan, terus kan saya lulus itu pengen kerja di usaha keluarga dulu ceritanya. Oh, ceritanya nih lalu. Iya, saya pengennya gitu kemarin gitu kan. Nah, cuman kan saya juga punya passion nih. Jadi saya kerja di perusahaan keluarga, saya juga pengen bikin pabrik nih gitu kan. Ada ego lah ya. Sebenarnya saya itu Mas Bayu gitu kan. Nah, kerja, wah tapi nggak ini nih, ilmunya kurang nih gitu kan. Literally ilmunya kurang. Literally kurang sih. Iya. Bener Mas Bayu. Jadi kita emang kalau mau kerja tuh yang harus ada ilmu sih gitu beneran. Siap. Otodidak itu jika bisa habisin waktu ya. Otodidak itu bagus gitu kan. Cuman kalau misal kita ada mentor yang ngarahin kita, ini sepemikirannya nggak cocok nih kayak gini. Ini pemikirannya secara teoritikal bagus, tapi kalau secara praktikal belum tentu. It depends gitu kan. It depends gitu kan. Oke. Gitu. Nah itulah yang akhirnya kan saya berpikir ilmu saya kurang, dan akhirnya saya pikir ini saya harus belajar lagi nih. Saya kan orang Riau ya Mas Bayu ya.
Saya udah Dan dari nih, Riau. saya juga mau nanya nih, kok Ah, terus terang Mas Rajin ini kayaknya santai, blend banget sama sama daerah-daerah yang Jawa Tengah ya, Solo, Jogja gitu kan. iya, iya. Tapi kok secara logat kok bukan? Nah, kan saya juga pengen nanya nanti. Ya, Ya, silakan, silakan. asli Pekanbaru saya, Oh, orang-orang. Pekanbaru, siap, siap, Saya siap, siap. Pekanbaru, habis itu saya 2009 ke Jogja, Hmm, UI gitu kan. hmm, Pulang-pulang itu tahun 2014. hmm. 2014 langsung kerja, habis itu langsung lanjut S2 itu di tahun 2016 saya. Oke. Nah, karena saya merasa itu kurang banget kan ilmu saya gitu. Saya pengen bikin pabrik gitu kan. Masa yang cuma punya ilmunya ilmu ngatur ngitung duit gitu. Pengen tahu ilmu manajemen bikin pabrik ya, pabrikasi lah ya. Bener, makanya saya ngambil Manufaktur lagi ya. Itu manufaktur. cocok dong sama sekarang, cocok banget dong manufaktur. Cocok banget. Jadi kayak saya di posisi sekarang nih kan kemarin ngambil engineering business management terus dikenalin dengan teknologi 3D printing juga gitu. Gede banget sih mesin kemarin itu tahun 2015 di Warwick Manufacturing Group itu. Gede banget gitu kan dan sampai ke sini ya alhamdulillah bisa aktualisasi diri juga sambil cari nafkah gitu. Iya, 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 iya. Jadi saya emang senang sih ngembangin teknologi-teknologi seperti ini karena emang saya passion itu ingin jadi seorang industrialis gitu. Ngembangin suatu industri gitu karena itu industrinya itu bisa menciptakan suatu ekosistem tertentu yang itu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak Ya, gitu. betul, betul. Itu sepakat. Ketika kita punya passion dan punya output yang memberikan manfaat, insya Allah langgeng ya. Karena kalau bicara kayak gitu kan panjang ya. Masalahnya kalau cuma sekedar industri yang ya banyak lah kan teman-teman ini. Tapi cuma kalau punya visi misi yang tadi tuh ya punya manfaat itu yang paling penting. Karena orang terdampak, ketika orang terdampak kan teringat ya. Ketika orang ingat itu akan bicara tuh kayak bubble, terus banyak yang Iya. dan makin ini sih makin terdengar dan makin banyak diikuti sama semua orang lah gitu ceritanya. Oh Kita gitu. sih, Mas Bayu, saya punya ada salah satu prinsip hidup saya gitu kan. Kalau kita mau dibantu oleh orang, kita harus bantu orang juga nih gitu. Ya. We need to help others to help us gitu. Yes. Ya kan, saya Keren. ingin industri saya berkembang gitu kan. Tapi industri saya tidak akan berkembang kalau saya nggak bantu teman-temannya juga ikut berkembang gitu. Makanya kami itu juga di Autocons itu dalam hal misalnya kami ke developer atau ke vendor gitu ya, vendor untuk supply material kami itu kami ajarin cara-cara bikinnya gitu kan, cara cari sourcingnya gimana, ininya gimana gitu. Soalnya kalau misalnya kami nggak ngajarin teman-teman gitu kan, kami tidak menolong mereka dalam hal belajar menyiapkan material, gimana mereka bisa menolong kami untuk Ya. supply kami gitu Ya. kan. Nah itu makanya salah satu hal yang karena saya nih sebagai seorang industrialis, pengen jadi seorang industrialis lah gitu kan. Nah, saya memang harus membangun ekosistem teman-teman agar kita itu manfaat itu nggak cuma Autocons aja gitu atau untuk diri sendiri gitu. Sama-sama kita bangun gitu. Sedikit MLM sih, tapi itu yang terjadi ya. Kalau nggak, tapi emang harus gitu sih. Ketika kita membuat sistem tuh apa ya istilahnya itu kalau kayak suatu mesin tuh komponen-komponen yang kayaknya nggak penting itu juga harus dipikirin kan gitu kan, karena itu yang akan mensupport komponen utama. Iya. Lalu setelah pulang langsung ke sini apa baik dulu ke sana apa gimana ke apa di Solo apa gimana gitu Mas? Saya kebetulan waktu itu ke Pekanbaru dulu, nah habis itu ke Jogja, gitu kan. Nah, dari Jogja langsung ke Solo. Di Solo itu saya sempat kerja sebagai asisten risetnya UNS dulu. Nah disitulah saya ketemu dengan saya di Jogja dulu. Saya di Jogja dulu waktu itu bantu akreditasi suatu universitas. Nah disitulah saya ketemu istri saya tuh. Oh gitu ceritanya. Sama istri kita kan dikenalin teman gitu kan. Nah akhirnya nikah, pindah ke Solo, kerja sebagai asisten riset di UNS. Nah di situ tuh saya banyak ketemu sama teman-teman pengembang teknologi, terus juga para teknologis lainnya yang punya visi yang sama gitu kan. Dan disitulah akhirnya saya ketemu dengan salah satu mentor saya saat ini sih, memang Pak Kiwi namanya, itu yang ngajarin saya, yang ngajak saya gabung ke Autocons. Udah ngajarin juga nih lo aja kalau bisnis tuh kayak gitu. Wes, emang dunia kayak gini tuh buat teman-teman kunci satu ya. Mainnya jauh-jauh ya, jangan cuma main di situ aja karena itu literally deh. Kita jangan mainnya di benda-benda diperluas deh gitu. iya betul. Main jauh sekalian. Jauh gitu. sekalian ke Inggris dulu, baik lagi di sini juga mainnya juga jauh, jangan cuma di situ-situ aja kan. Ketika banyak ngobrol tuh kan makinnya banyak ini kan, banyak link kan. Bener kan?
Emang di situ sih, emang di dunia gini nih, nggak cuma dunia ini sih, cuma yang jelas sekarang di era sekarang tuh kan memungkinkan kita buat buat diskusi, tapi kalau bisa cuma sekedar cuma buat kepo buat apa, tapi jelas tuh memperluas jaringan gitu loh, karena disitulah istilah kalau zaman, malah zaman dulu udah bilang, zaman dulu kan istilah silaturahmi ya, the power of silaturahmi, bener nggak? Kalau dulu kopdar kita nyebutinnya kopdar ya, kopdar yuk. Kopdar. Wah ini ketahuan nih eranya nih. Ketahuan era. Sekarang nggak ada, perlu meet up mas, meet up. Lu meet up ya sekarang ya. Iya. Mau liburan pun sekarang udah berubah nama jadi staycation gitu. Buset. Oh iya ya, bener sekarang kalau mohon maaf dulu ngomong, check in, sekarang nggak staycation ya, staycation gitu. Iya bener. Iya jam sekarang gitu ngomong staycation, aduh sambil sosok bawa laptop itu sosok kerja, padahal nggak juga kan, cuma buka Facebook doang. Paling ternyata game gitu kan ngedota. Dota, aduh. Udah ngikutin Dota dulu sih, apa tuh apa dulu, apa tuh yang tembak-tembakan gitu, bukan Dota. CSGO, Point Blank. PS, Counter Strike ya. Point Kita Blank. masih main sampai sekarang gitu. Masih main. CS, saya inget tuh waktu saya kerja di kantor, jam sore. Udah matiin main CS langsung. CS gitu. Terus sih main. Iya. Tapi kan itu kan juga part of kolaborasi juga kan. Dia kan dulu kan awal-awal orang bisa koneksi secara apa? Secara itu justru malah awalnya metaverse ya Mas ya. Dulu kan iya kan? Bicara metaverse kan kayak gitu kan. Sebenarnya kan permainan gitu-gitu juga. Dari game gitu. Teknologi digitalisasi itu orang emang. Salah satunya itu emang kuatnya tuh dari game itu. Betul. Dan dari dulu sampai sekarang masih nge-game juga nih. Makanya teman-teman, jadi kalau suka nge-game jangan cuma berhenti di game, bikinlah seperti kayak Mas Raja ini. Jadi emang dunia itu terus bergerak dan terus berubah, dan memang kecenderungan bisnis itu juga mengarah ke kayak main-main, tapi enggak juga, tapi karena memang justru kayak kesana trennya. Ya kita berharap buat teman-teman yang masih muda-muda ini bisa nangkep itu juga, dan kita bisa berkembang gitu bersama Stratis dan Autocons juga gitu. Jadi kita bikin environment yang benar-benar melek digital lah, karena the key of future tuh kayaknya digital, bukan kayaknya pasti digital, karena kalau kita tidak tahu digital akan tertinggal. Dan terus terang buat teman-teman, nantikan nih output kita bersama Autocons, artis-artis Autocon. Nanti kita akan berikan kejutan buat teman-teman apa yang kita akan kolaborasikan ya Mas Raja ya. Yang jelas literally apalagi buat anak Jaksel, literally masih akan jadi jujur nih akan menjadi something yang sangat excited banget, dan teman-teman bisa langsung menyaksikan kehebatan Autocon seperti apa. Dan kita akan regular ya Mas Raja ya, akan bikin event-event kecil di tempat yang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat. Dari saya sih gitu. Nah, sekarang nih buat Mas Raja nih, terutama oke lah kalau kaitan dengan BIM kan ya jelas ya dengan BIM kenapa kita berminat, karena kan output dari BIM kan juga bisa mengeluarkan file yang bernama STL itu sendiri. Karena kita juga yakin ketika teman-teman mendesain BIM itu bisa mewujudkan gimana, salah satunya dengan AutoCAD ini. Nanti kita akan bikin sesi-sesi tersendiri yang lebih spesifik, how to make an output from BIM to the 3D printing construction dengan AutoCAD itu sendiri. Nah, nih mungkin nih udah lumayan lama nih kita tapping, berapa jam nih Mas? Sekitar berapa jam sih? Ya, terus kepotong sama yang tadi dong. Itu bentar lah, potong itu nggak lama. Nah, buat Mas Raja sini, buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang masih galau-galau menggunakan teknologi digital dan sebagainya ini, ada nggak bukan sedikit sih, kalau banyak juga nggak apa-apa, lebih kepada kalau kita bilang sih pamungkas ya kalau dari Asilantis, tapi lebih kepada bukan closing statement kesannya udah mau habis banget ya. Pamungkasnya Mas Raja lah buat teman-teman tuh apa sih yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang muda-muda dan sama yang belum melek digital gitu. Saya berkaca dari diri saya yang dulu ya. Saya itu dulu sering anxiety gitu kan, sering gelisah segala macam. Nah, ternyata salah satu sumber kegelisahan saya saya nanti bisa kerja nggak, bisa ini segala macam nggak ya gitu. Itu pertama ada dua hal ya. Pertama, saya belum mencoba tapi udah ragu duluan gitu. Coba aja dulu. Ini apa gitu. Itu kadang-kadang pikiran yang merusak ya. Bener Mas Raja, saya juga sepakat tuh. Jadi kita kebanyakan mikir. Iya. Jadi yang menggambar kita bukan orang lain, kita sendiri. Betul. Coba aja dulu. Saya ngembangin 3D printing konstruksinya juga. Coba aja lah dulu gitu kan. Nah, dievaluasi, rencanakan, jalankan, evaluasi,
jalankan lagi. Coba aja dong, kalau bisa mikirin nanti gimana ya, nanti gimana, nanti gimana ya, gitu kan. Nggak akan jadi, serius gitu kan. Just do it, ya, just do it gitu kan. Dan setiap langkah yang teman-teman lakukan itu, stop bentar nggak apa-apa untuk mikir ini udah bener belum ya. Oke, kalau udah bener, langsung lanjut aja gitu. Nah, salah bener itu urusan belakangan. Kalau salah jadi pembelajaran, kalau bener alhamdulillah jadi kemajuan bagi kita gitu. Terus yang kedua adalah kita emang perlu memperbanyak referensi, kita perlu memperbanyak teman gitu. Kita perlu memperbanyak lingkungan positif untuk kita gitu. Nah, terutama nih untuk lingkungan positif itu juga berasal dari pemikiran yang positif gitu kan. Kayak kita kalau ketemu orang itu, saya sering yang ngeliatin teman-teman itu, entah ini bener entah enggak di sosial media lagi-lagi gitu kan. Gue malas ketemu orang, ini ntar orang begitu, orangnya begini segala macam, ntar gue diiniin segala macam. Itu mah orang seperti itu emang ada, tapi mungkin yang menarik agar orang itu datang ke kita itu adalah pemikiran kita sendiri nih. Betul. Kan? Pemikiran kita sendiri, orangnya kayak gini, orangnya akhirnya jadi kayak gitu juga gitu. Betul. Memperbanyak referensi, juga memperbanyak membaca buku, memperbanyak baca berita. Wah, itu powerful banget. Iya. Literally powerful banget. Kan? Dan ketemu mentor. Ya, ketemu mentor. Nah, saya sering ngeliatin teman-teman ini juga nih, Mas Bayu. Kayak kita teman-teman tuh di usia 20-an awal itu pengen cepat kaya gitu kan. Nggak salah juga gitu kan. Tapi nggak salah juga gitu kan. Tapi ingin cepat sukses lah intinya. Ingin cepat sukses pada selesai kuliah tuh langsung lulus gitu kan. Pengen langsung jadi Habibie gitu segala macam. Gitu kan, kalau nggak salah ternyata aku tidak bermanfaat segala macam. No. Gitu. Itu salah. Itu sangat keliru gitu kan. Hal yang harus kita lakukan itu memang kalau misalnya tidak bisa ngarah ke situ, kita memang harus cari mentor dulu sih yang ngarahin kita gitu. Dan kita harus cari yang bisa ngajarin kita gitu. Kita ikut orang dulu sih nggak apa-apa, belajar kerja dulu. Beda loh kalau misalnya kita belajar di kelas sama kita di dunia asli itu. Kalau saya dikasih tahu sama teman saya dulu, welcome to jungle boss katanya gitu. Iya, kan lagu ini, lagunya Guns N' Roses, Welcome to Jungle. Lebih enak ya. Ada lagunya gitu, jungle gitu, kayak macam-macam orang yang kita ketemu gitu kan. Macam-macam kepentingan yang kita ketemu gitu. Nah, kadang-kadang kita belum paham terhadap hal itu. Sekalinya gagal bilang ternyata ini bukan untukku. Belum tentu sih, mungkin karena kita melakukan itu dengan cara yang kurang tepat saja. Makanya kita butuh mentor. Itu sih dua hal itu aja yang paling penting bagi saya itu. Ya, memang benar sih teman-teman apa yang kata Mas Raja. Ya tadi kan masalah mainnya yang jauh-jauh, jangan jauh cuma situ-situ aja circle-nya. Sama ini apa yang tadi yang benar-benar saya sangat senang tuh masalah pemikiran. Cara berpikir karena ketika teman-teman sudah membuat blok mindset lah. Ya, mental block untuk sesuatu hal. Ya nggak cuma orang aja ya. Yang paling gampang memang orang, saya kayaknya sama orang ini nggak jelas. Nggak juga kadang-kadang. Justru itu saya tuh malah 90% dari pemikiran saya kadang-kadang tentang orang ketika saya ngobrol langsung itu nggak sama loh Mas. 90% loh malah. Saya juga gitu demo gitu. Jadi kita ngobrol kayaknya orangnya nggak asik deh. Tapi pas ngobrol ternyata asik banget ya orangnya gitu. Dan itu selalu terjadi. Tapi baik lagi dengan pembawaan positif kita. Makanya tadi bilang kata Mas Raja itu kalau kita positif dari awal pasti orang itu akan ikut positif. Karena sama kayak ini sih, kayak air putih sama tinta. Kalau selama kita bawa tinta hitam dan kita cemplung itu akan hitam semua. Makanya kalau kita ketemu air putih ya kita bawa putih juga. Dia kan putih juga ikutan putih. Jadi ngikutin lah. Makanya kadang-kadang bicara mental block tuh bahaya. Senantiasa berpikir positif sangat penting. Karena ya tadi dunia itu sekarang sering berubah ya, dunia itu berubah banget cepet, tidak ada pastian. Makanya kadang-kadang tuh kalau saya tuh kadang-kadang Mas Raja bicara sama teman-teman tuh, kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Bener itu Mas Bayu. Iya. Bener gak? Kepastian itu adalah ketidakpastian. Saya ketemu Mas Raja besok bisa jadi sibuk dan sebagainya, tapi kan baik lagi saya tetap positive thinking. Oh ya Mas Raja bisa, ya udah. Karena itulah yang membuat itu menjadi mengalir ya. Karena itu tadi semua hal habis. Besok kita pun mau ngapain saya juga nggak pasti, nggak tahu. Kalau dulu mungkin ya mohon maaf ya, mungkin di era kita kecil Mas Raja ya, zamannya era Pak Soeharto itu kan jelas ya. Udah kamu gini aja, besok kamu jadi manajer, besok kamu jadi direktur dan sebagainya. Dulu jelas emang patternnya. Memang dibuat seperti itulah zamannya.
Kau sekarang nggak mungkin, kau bisa jadi manajer, kau bisa jadi tukang sapu. Tapi apa yang bisa membuat kamu kuat? Mental kamu gitu kan gitu. Oh iya bener deh itu. Iya bener Mas aja ya. Kalau dulu kan patternnya masih kita kecil kan teratur gitu ya, semua serba teratur, dolar masih 4.000, ya teratur banget lah. Sekarang kamu bisa jadi dolar 14.000, besok 9.000, besoknya 15.000. Apa yang bisa kita buat berbeda? Ya kayak Mas aja ini, kalian bikin apa? Carilah niche dan cari spesialisasi untuk itu. Disitulah kita akan berkembang. Iya. Gitu sih. Pertama cari teman-teman yang benar-benar sevisi gitu kan, teman-teman yang membawa kita ke arah yang baik gitu kan. Ya, saya sering lihat juga tuh entah kenapa itu di Instagram tuh teman-teman gue begini, teman-teman gitu, lalu kenapa ke situ? Iya, kenapa ke situ betul. Justru teman kalian jangan terlalu sering di sosial media. Karena itu kalau bisa kalian tuh mencerminkan yang baik-baiknya saja. Sebenarnya cara influencer yang sosok kaya itu sebenarnya bagus juga sih kalau kita bikin positif way ya. Cuma mereka post negatif way-nya aja kan gitu. Cuma kalian memposting yang positif way tapi sering gitu, pasti orang ikut positif juga. Cuma kalian kemakan yang negatif way-nya aja, salah sendiri kemakan kan gitu. Iya. Ya. Thank you banget nih Mas. Banyak informasi sekali langsung di. Iya, terima kasih Mas Bayu. Ya, weekend kita ngobrol nih, capek-capek sama Mas Raja nih, isi waktu buat kita teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Gitu. Siap. Ya, buat mudah-mudahan Mas Raja. Paling tadi banget Mas Raja, kalau buat teman-teman yang pengen tahu auto cost lebih lanjut, ngubungin kemana Mas Raja? Silakan. Ini promo nih buat Mas Raja. Silakan hubungi ke yang kami paling aktif itu di Instagram dan di LinkedIn. Kalau di Instagram itu autocons 3DCP @autocons 3DCP. Kalau LinkedIn itu autocons 3D Construction. Nanti ada di silakan nanti ke link itu. Kami ini dan kami juga responnya lumayan cepat kok. Ya nggak lama-lama. Tidak ada delay zaman sekarang ya. Samaan. Ini kayak misalnya kalau kita ini nge-DM itu seminggu baru dibalas, enggak lah kan? Enggak. Ya paling lama sehari lah kalau lagi paling lama sehari. Teman-teman juga nanti respon cepat. Ya. Siap teman-teman, kita juga mau declare juga per tayangan Ngosbim ini kita akan kerjasama dengan Autocon juga ya Mas Raja ya. Ya insya Allah. Bikin berbagai macam acara dan workshop dan termasuk nanti akan ada hal yang besar juga dengan antara Cilantis dan Autocon juga. Intinya kita akan memperkenalkan bagaimana proses workflow BIM itu kaitannya dengan produk dari Autocon itu sendiri. Karena kita lihat ketika teman-teman sudah nge-BIM nih, saya mau gimana ya Pak, saya mau bangun, oh ada Autocon, salah satu output yang bisa kalian manfaatkan. Oh nanti harga gimana? Nanti bisa dibicarakan sama Mas Raja. Yang jelas hasil karya kalian akan spesifik ya, akan terlihat lebih spesifik karena kan dibuat dari 3D printing dan itu kita yakin itu akan menjadi output yang bagus buat karya-karya teman-teman sekalian. Dan ini juga melayani seluruh Indonesia Mas Raja ya? Ya. Melayani seluruh Indonesia ya? Insya Allah kita melayani seluruh Indonesia. Ya, mau sampai ke Papua pun kita cari jalan biar bisa jalan ke sana. Jadi buat teman-teman yang daerah jangan kecil hati. Jangan kecil hati teman-teman dari daerah. Saya juga dari daerah, Pekanbaru kan daerah. Oh iya, dari Pekanbaru loh, jauh-jauh ke Solo, ke Jogja, ngembangin 3D printing. Dibandingkan dengan Jogja atau Solo, Pekanbaru masih daerah lah gitu. Ria masih daerah bagi saya ya. Tapi memang sih, makanya kan kenapa presiden kita sekarang kan ingin melebarkan ibu kota ke sana gitu kan. Iya, karena menyebar gitu. Karena mindset bukannya pilih kasih enggak, cuma kan yang kita lihat tuh mindset. Makanya kita tolong kalau bicara hal-hal sekarang tuh pikir positifnya aja. Benar. Di critical thinking dulu deh gitu. Di benar-benar jangan langsung wah ini tempatnya buang anak gitu. Iya. Jangan. Kita jangan negatif thinking dulu. Cari manfaatnya dulu. Soal negatifnya ya baik lagi kan kalau di agama juga timbang lah gitu. Betul. Kan, ini benar-benar dikaji. Ya agama kan juga kan nggak baik kan ngumbar aib orang kan. Mendingan kita ambil positifnya aja kan gitu. Jadi kecuali kalau memang kebanyakan aibnya boleh lah kita itu. Tapi kalau ini kan yang jelas positifnya juga banyak kan Mas. Iya. Betul. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Raja. Salam buat teman-teman Autocos yang lain. Banyak Mas Bayu. Siap. Salam buat teman-teman Autocos yang lain. Ya. Kita nantikan kerjasama selanjutnya. Jadi teman-teman terima kasih banyak
sudah nonton Ngosbim kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngosbim di YouTube kami di Arcilantis, di YouTube kami di Arcilantis, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga follow Instagram kami dan Instagram dari Autocons juga untuk kalian bisa lebih tahu lebih lanjut tentang dunia AEC yang sangat berkembang cepat nih sekarang ya. Hitungannya sekarang lebih ke bulan, dulu mah tahunan, sekarang hitungannya bulan, perkembangan itu berubah terus. Ya, dengan kalian bisa ngelihat di kanal YouTube kita kalian bisa ikut berkembang pesat bersama kami juga. Oke, dari kami sekian. Terima kasih banyak Mas Raja. Sampai jumpa di Ngosbim kita selanjutnya. Bye bye. Bye.